Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatus Soleha, NIM T2018-1165 dari kelas 4 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan YIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengalaman puncak dalam kebutuhan manusia Abraham Maslow yang dikutip dari bukunya Krebs bab 5. Abraham Maslow merupakan pelopor tradisi behavioristik ala Pavlov dan Watson, dan ia merupakan pelopor dari aliran psikologi humanistik. Teori motivasi ala Maslow itu terdiri dari 5 level, dan yang terbaru ada 7 level. Di sini kami menggunakan yang 5 level, mulai dari yang terendah yaitu kebutuhan fisiologi, keamanan, kasih sayang, penghargaan, dan yang paling puncak yaitu aktualisasi diri, di mana di dalamnya mencakup peak experience. Menurut Maslow, orang dewasa dan masak secara penuh adalah orang yang mencapai tingkat aktualisasi diri, yaitu orang yang mengalami secara penuh gairah tanpa pamrih, dengan konsentrasi penuh dan terserap secara total, dalam arti apa menjadi manusia utuh dan penuh. Seseorang yang sudah tidak cemas lagi atau sudah tidak tertekan lagi dengan perasaan risau, tidak dicintai, dan lain sebagainya, ia sudah bisa dikatakan atau bisa dibebaskan demi metamotivasi, yaitu perasaan seseorang untuk melakukan sebuah perubahan untuk mencapai tingkat level yang lebih tinggi lagi dalam kebutuhannya. Dalam tahapan menuju aktualisasi diri, seseorang dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu pilihan maju atau biasa disebut dengan psikologi, atau pilihan mundur atau biasa disebut dengan psikologi. Seseorang yang menuju aktualisasi diri atau memilih kepada tahapan aktualisasi diri, ia memilih yang namanya psikologi atau pilihan maju. Untuk mencapai aktualisasi diri, seseorang harus rela melepaskan mekanisme mempertahankan atau sifat stagnan demi mencapai resakralisasi, yaitu orang harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menemukan kembali rasa kagum, takjub dalam berhadapan dengan manusia sebagai sesama. Menurut Maslow, orang yang besar dalam sejarah umat manusia adalah orang yang mengalami pengalaman puncak, yaitu kondisi di mana seseorang merasa menyatu dengan alam raya, yaitu saat-saat di mana keterbukaan, kreativitas, spontanitas meningkat, dan pribadi orang itu terasa menyatu. Orang menjadi lebih dari diri sendiri, lebih mewujudkan kemampuannya dengan sempurna, dan lebih dekat dengan inti keberadaannya, lebih menjadi manusia yang sesungguhnya. Meskipun pengalaman puncak dapat terjadi pada kegiatan apa saja, akan tetapi inti dari pengalaman puncak adalah agama. Agama yang diorganisasikan atau dilembagakan atau yang dipimpin oleh seseorang yang mementingkan pada organisasi atau lembaga tertentu saja, itu adalah musuh besar dari pengalaman keagamaan, karena ia hanya mementingkan pada kepentingan pribadi atau kelompok atau lembaga tertentu saja. Ia tidak fokus pada pengalaman puncak, bahkan dia berusaha untuk tidak menciptakan yang namanya pengalaman puncak. Contoh dari pengalaman puncak di sini yaitu pengalaman mistik yang pernah dirasakan oleh para sufi. Nah, pengalaman Plato di sini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengalaman puncak, di mana seseorang mengalami yang namanya ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan secara terus-menerus, dan ini berlangsung lama, tidak secara spontan. Pengalaman Plato biasanya selalu memiliki unsur kognitif, sedangkan pengalaman puncak biasanya lebih kepada emosional. Biasanya pengalaman Plato ini dirasakan oleh orang yang sudah berumur, seperti ibu duduk tenang memandangi bayi, kemudian ada juga penyair yang merenungkan terbenamnya matahari. Maslow bergeser dari pemikiran James dalam hal yang paling berarti. Maslow secara tegas menolak pemikiran James, yaitu tentang kepercayaan atas kodrati supernatural. Ia lebih percaya pada pendirian humanistisnya. Kelemahan dari pendekatan Abraham Maslow di sini yaitu ia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh beberapa orang yang belum sama sekali mengalami pengalaman puncak. Sekian dari pemaparan saya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.